Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas materi sejarah kebudayaan Islam kelas 12 semester 1, yaitu tentang peran Wali Songo dalam peradaban Indonesia. Nah, sebelum kita mengetahui peran Wali Songo dalam peradaban Indonesia, tentulah kita terlebih dahulu mengenal dari tokoh-tokoh Wali Songo tersebut. Nah, yang pertama itu adalah Sunan Gresik dengan nama Syekh Maulana Malik Ibrahim. Beliau adalah seorang ahli tata negara yang menjadi penasihat raja, guru para pangeran, dan juga dermawan terhadap fakir miskin. Bermukim di Gresik untuk menyiarkan ajaran Islam hingga akhir hayatnya pada tanggal 12 Rabiul Awal 822 Hijriah bertepatan dengan 8 April 1419 Masehi dan dimakamkan di Desa Gapura, Kota Gresik. Strategi dakwah beliau pada awalnya, itu menggunakan pendekatan kekeluargaan dengan menawarkan putrinya untuk diperistri Raja Majapahit, tetapi gagal. Namun pada langkah berikutnya, Maulana Malik Ibrahim atau Sunan Gresik ini mengambil jalur pendidikan dengan mendirikan pesantren. Tokoh yang kedua yaitu Sunan Ampel atau Raden Rahmat. Beliau adalah putra dari cucu Raja Champa. Ayahnya bernama Ibrahim As-Samarkandi yang menikah dengan putri Raja Champa yang bernama Dewi Cendrawulan. Sunan Ampel wafat pada tahun 1406 Masehi. Beliau dimakamkan di kompleks Masjid Ampel, Surabaya. Strategi dakwah dari Sunan Ampel ini yaitu membangun pesantren di Ampel Denta dekat Surabaya. Sunan Ampel telah mendidik murid-murid yang terkenal, antara lain Sunan Bonang dan Sunan Derajat, yang tak lain keduanya adalah putra Sunan Ampel sendiri, Maulana Ishak, Sunan Giri, dan Raden Patah atau Sultan Demak. Tokoh yang ketiga yaitu adalah Sunan Bonang atau Makdum Ibrahim. Beliau adalah putra Sunan Ampel dari istri yang bernama Dewi Cendrawati. Sunan Bonang dikenal sebagai ahli ilmu kalam dan ilmu tauhid. Sunan Bonang meninggal pada tahun 1525 dan dimakamkan di Tuban, daerah pesisir utara Jawa yang menjadi basis perjuangan dakwahnya. Strategi dakwah beliau adalah yaitu beliau sangat memperhatikan tradisi dan budaya masyarakat dengan menciptakan tambang atau syair yang berisi ajaran tauhid dan peribadatan. Karya yang berupa catatan-catatan pengajaran Sunan Bonang dikenal dengan Suluk Sunan Bonang atau Primbon Sunan Bonang. Dan tokoh yang keempat adalah Sunan Kalijaga atau Raden Syahid. Beliau mempunyai nama kecil Raden Syahid. Beliau juga dijuluki Syekh Malaya. Ayahnya bernama Raden Sahur Tumenggung Wilwatikta, keturunan Ranggalawe yang sudah Islam dan menjadi Bupati Tuban. Sedangkan ibunya bernama Dewi Nawangrum. Sunan Kalijaga meninggal pada pertengahan abad ke-15 dan makamnya ada di Desa Kadilangu, Kabupaten Demak, Jawa Tengah. Strategi dakwah beliau adalah beliau sebagai orang yang paling berjasa menggunakan pendekatan kultural dalam berdakwah, termasuk diantaranya wayang dan gamelan sebagai media dakwah. Dan tokoh yang kelima yaitu Sunan Giri atau Raden Ainul Yakin. Beliau adalah putra dari Syekh Maulana Ishak, murid dari Sunan Ampel. Raden Ainul Yakin dan dikenal dengan sebutan Sunan Giri. Sunan Giri merupakan saudara ipar dari Raden Fatah, dikarenakan istri mereka bersaudara. Sunan Giri meninggal sekitar awal abad ke-16. Makam beliau ada di Bukit Giri, Gresik. Strategi dakwah beliau adalah mendirikan pesantren di daerah Giri sebagai basis dalam menyebarkan dakwah Islam.
Dan tokoh yang keenam yaitu Sunan Derajat atau Raden Kasim. Beliau memiliki nama asli Raden Kasim, disebut Sunan Derajat karena beliau berdakwah di daerah Derajat, Kecamatan Paciran, Lamongan. Raden Kasim adalah putra Sunan Ampel dari istri kedua yang bernama Dewi Chandrawati. Strategi dakwah beliau adalah melaksanakan dakwah dengan membuat pusat belajar agama Islam di Dawang dan Sedayu Pedukuhan Derajat, masuk wilayah Kabupaten Lamongan sekarang. Dalam bidang kesenian beliau mengubah tembang Jawa, Macapat, Pangkur, dan juga memainkan wayang sebagai dalang. Gamelan Singo Mangkok yang masih tersimpan di Museum Makam Sunan Derajat sebagai bukti bahwa beliau berdakwah lewat kesenian. Kemudian tokoh yang selanjutnya adalah Sunan Kudus atau Raden Ja'far Shadiq. Beliau merupakan putra Raden Usman Haji yang menyebarkan agama Islam di daerah Jipang, Panolan, Blora, Jawa Tengah. Sunan Kudus meninggal di Kudus pada tahun 1550. Makamnya berada di dalam kompleks Masjid Menara Kudus. Strategi dakwah beliau adalah dalam melaksanakan dakwah menggunakan pendekatan budaya. Beliau juga memainkan peran sebagai sosok pujangga yang menciptakan berbagai lagu dan cerita keagamaan. Kemudian Sunan Muria atau Raden Umar Said adalah putra Sunan Kalijaga dengan Dewi Sarah. Nama aslinya adalah Raden Umar Said. Semasa kecil ia biasa dipanggil Raden Praboto. Sunan Muria meninggal pada abad ke-16 dan dimakamkan di Bukit Muria, Kudus. Strategi dakwah beliau memberikan pengajaran kepada masyarakat di sekitar Gunung Muria dengan mengadakan kursus-kursus bagi para pedagang, nelayan ataupun masyarakat kecil lainnya. Dan yang terakhir adalah Sunan Gunung Jati atau Syarif Hidayatullah, dikenal dengan sebutan Sunan Gunung Jati. Nama asli beliau adalah Syarif Hidayatullah. Sunan Gunung Jati wafat di Cirebon pada tahun 1570 dan usianya diperkirakan sekitar 80 tahun. Makamnya terdapat di komplek pemakaman Bukir Sabta Pangga di Gunung Jati, Desa Astana, Cirebon, Jawa Barat. Strategi dakwah beliau yaitu banyak menghabiskan sebagian waktunya untuk melakukan jihad dalam rangka melawan dan pengusiran Portugis dari bumi Indonesia. Hal ini dilakukan dengan menggabungkan kekuasaan Banten dan Demak. Kemudian peran Wali Songo terhadap peradaban Indonesia. Kemajuan dakwah Islam di Indonesia cukup besar. Hal ini disebabkan para adipati atau raja mereka masuk Islam. Dalam bidang pendidikan, seluruh ulama penyebar Islam di Indonesia dan juga para wali songo menjadikan masjid atau pesantren sebagai pusat dakwahnya. Kemudian dalam bidang seni arsitektur, pembangunan masjid diutamakan sebagai rumah ibadah sekaligus pusat kegiatan umat. Banyak masjid yang didirikan oleh para wali yang mengembangkan gaya arsitektur yang indah dengan sentuhan etnik dan budaya lokal. Contohnya, dalam pembangunan Masjid Agung Demak, Masjid Agung Kasepuhan Cirebon, Masjid Agung Banten, Menara Kudus, dan Masjid Agung Baitur Rahman Aceh. Kemudian dalam bidang seni dan budaya, para wali, ulama, dan mubalik mampu membangun keharmonisan antara budaya. Kita mengenal di tanah Jawa kesenian wayang yang berdasar cerita Hindu Ramayana dan Mahabharata sebagai sarana dakwah para wali dan mubalik dengan mengganti isinya dengan ajaran Islam. Kemudian bidang kebudayaan, adat istiadat yang berkembang di Indonesia banyak terpengaruh oleh peradaban Islam. Di antaranya adalah ucapan salam kepada setiap kaum muslimin yang dijumpai atau penggunaannya dalam acara-acara resmi pemerintah. Sekian pembahasan kita pada hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.